Sahabat ini bola, kembali lagi di channel yang akan membahas terkait seputar dunia sepak bola baik di Indonesia maupun di internasional. Ya, kita coba analisis untuk pertandingan yang kemarin yang belum kita bahas, yaitu pertandingan antara PSIS Semarang dengan Persija Jakarta dan berlangsung kemenangan untuk PSIS Semarang. Nah, kira-kira kenapa kok PSIS Semarang bisa mengalahkan Persija dan kenapa kok Persija kalah terus nih? Ya, yang pertama dari kita lini belakang Persija. Lini belakang Persija yang di sana tidak ada Kudela karena akumulasi kartu itu digantikan oleh Maman Abdurrahman, dan koordinasi pemain bertahan Persija itu sangat terlihat kekurangan dengan tidak adanya Kudela, mulai dari salah umpan, salah passing, kemudian banyak melakukan pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan. Terlebih di gol pertama karena tendangan bebas oleh Lucas Diarra, ya Lucas Gama itu karena kesalahan dari Ferrari. Ya, dia melakukan pelanggaran yang tidak semestinya dia lakukan. Sebenarnya kalau pemain Persija yang khususnya pemain bertahan itu sabar ya. Dia delay aja, buntutin aja, dikasih ya bayang-bayang aja, jangan langsung diambil orangnya begitu. Itu biar tidak terjadi pelanggaran, karena akhir-akhir ini terlebih ketika lawan Rans itu kebobolannya kan lewat tendangan bebas. Iya kan? Nah, tendangan bebas kalau pemain lawan punya yang penendang yang bagus, penendang yang jitu seperti pemain Rans kemarin sama pemain PS Semarang, ya kebobolan. Padahal di awal-awal pertandingan sudah semangat, semua Spartan ingin berjuang, dan kebobolan karena tendangan bebas karena kesalahan sendiri. Iya kan? Bayangkan pemain-pemain di Liga 1 sekarang, terlebih pemain asing dari tim-tim yang lain selain Persija, itu pemain yang berkualitas, punya tendangan bebas yang bagus, kemudian punya stamina dan daya juang yang tinggi dan kompak, mudah atau cepat beradaptasi dengan tim lainnya. Nah, makanya ya kemarin kita wajar banget ya, ini seperti Persija kehilangan filosofi bermain, kayak tidak Persija seperti biasanya. Kemudian di lini tengah Persija itu nggak hidup, teman. Gajus itu nggak ada penyuplainya, ya nggak ada pendukungnya, kemudian salah passing dan visinya bermain itu Persija itu kayak ini bukan Persija ya, seperti yang kayak kemarin yang ketika menang permainannya bagus tuh, enggak. Seenggaknya meskipun Persija kalah, tapi permainannya itu ya harus variatif, kemudian kompak dan seru gitu dilihat. Ini enggak. Tapi di Rioman Sumura itu kayak berjuang sendirian ya. Simic itu kalau bisa diganti aja dengan striker yang lebih sama, karena Simic karena udah tua juga. Kemudian dua Simic pergerakannya terbaca dan mudah dikunci sama back-back lawan yang tangguh, terlebih back yang dari luar negeri. Itu sih Persija kenapa bisa kalah. Kemudian PS Semarang itu menang di lini tengah. Ketika Persija menyerang itu kalah jumlah pemainnya dengan PS Semarang. Jadi ketika PS Semarang selepas dari serangan balik, semua pemain ke belakang untuk menutup ruang, ya, untuk enggak, bahkan striker atau gelandang serang mereka itu yang mulai untuk mengambil bola atau menahan bola agar tidak masuk ke ruang pertahanan. Ini bagus banget. Ya, bayangkan kemarin ada ketika Persija melakukan serangan balik 5 versus 8 pemain PS Semarang, lawan Persija cuma 5, nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Terlebih skill individu mereka kebaca semua. Rioman Sumura, Rico Simanjuntak nggak seperti biasanya nggak bisa meliuk-liuk, ini bisa terbaca teman-teman. Lalu oke lah ya, kita akui kemarin lawan PS Semarang itu Persija kalah semuanya, kalah menteri pemain, dan kalah semangat cuma karena Persija nggak seperti biasanya. Semangatnya udah kendor, harusnya mereka membuktikan kepada supporter dengan mereka kalah, dan ini harus membuktikan agar bisa menang, agar bisa menaikkan kepercayaan supporternya. Terlebih nanti tanggal 3 November Persija melawan PSM Makassar. PSM Makassar kita ketahui ya, memang meskipun apa namanya, urutan atau klasemen di Liga 1 dia di papan 10 besar, ya di bawah 10 besar bersama Persija, tapi dia ini di level Asia juga cukup bagus, makanya juga cukup diwaspadai. Karena lebih kemarin PS Semarang itu PSM Makassar lawan Rans itu imbang, dan siapa sih pemain yang harus diwaspadai? Pemain PSM Makassar yang berbahaya pertama adalah Adilson, teman-teman. Adilson ini striker yang jangkung. Nanti bayangkan kalau backnya sering berbuat kesalahan atau nggak bisa mengcover, sama Adilson ini bisa berbuah gol karena dia bisa memanfaatkan peluang dengan sebaik mungkin. Kemudian ada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu kemarin lawan Trans itu mencetak gol lewat tendangan jarak jauh. Ini pemain hebat banget. Ini pemain hebat. Saya akui pemain hebat, punya tendangan yang bagus, punya visi bermain yang keren dan efisien, dan ya dia bisa mengkonversikan setiap peluang sekecil apapun untuk menjadi peluang yang berbahaya atau menjadi gol.
Kemudian ya kemajuan pemain PSM Makassar itu lebih tinggi, terlebih nanti kita mainnya di kandang PSM Makassar. Mereka akan punya semangat yang beribu-ribu lebih besar dibanding ketika mereka untuk bermain di tandang. Oke ya, di sini paham ya? Artinya Persija Jakarta kalau mau menang lawan PSM Makassar bisa jika pertama kipernya tidak berbuat kesalahan, kemudian lini bertahannya kompak, kurangi pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, fokus. Ya pemain simpel aja, simpel bersih gitu. Kemudian lini tengahnya harus kuat ya, di sana harus kalau mau dimasuk dari awal ya Ryan Hanan, Gajos, kemudian Rizky Fandi juga nggak apa-apa, atau Hanif Sabandi kalau memang dia sudah bisa bermain. Kemudian untuk lini depannya, cobalah sekali-kali jangan Marco Simic lah, tiga dia langsung Aji Kusuma atau Samosir, atau enggak pakai striker sekalian, ada Rio ataupun Rico, nanti Hanan, ya Ryan Hanan dimasukkan karena ini pemain lincah dan efisien sih, dan dia lebih bagus dibandingkan Simic menurut saya. Itu ya, semoga Persija bisa mendapatkan kemenangan perdananya setelah dia puasa kemenangan ya. Kemenangan terakhir itu lawan Persik Kediri, setelah itu Persija nggak pernah menang lagi sampai sekarang. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, semoga berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.